Pemirsa, pengembangan Danau Toba sebagai water sport tourism terus dilakukan dan bulan November ini Danau Toba dipercaya sebagai venue dari Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Bagaimana dengan persiapan event olahraga air kelas dunia ini? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Ibu Maya Watono. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Mbak Fani. Apa kabar? Baik, kabar baik dari Toba Horas. Dari Toba Horas. Aduh, pingin sekali saya ke Danau Toba ikut serta gitu menyaksikan bagaimana nanti pelaksanaan dari Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Bu atau diinformasikan ada berapa negara dan juga pebalap yang akan ikut serta nanti? Iya, terima kasih Mbak Fani. Ini memang pertama kali Indonesia mengadakan Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba. Akan hadir lebih dari 100 riders, tepatnya 120 riders dari lebih dari 20 negara. Saat ini juga logistik sudah mulai berdatangan di Danau Toba dan kami menyelenggarakannya pertama kali ini di 4 kabupaten di sekeliling Toba, di Toba, Kabupaten Toba, Samosir, Karo, dan Dairi. Jadi ini pertama kalinya memang United di berbagai lokasi, titik-titik di Danau Toba menyelenggarakan event yang sangat besar, sangat luar biasa, World Jet Ski Aquabike Championship. Besar dan sangat megah ya, kita bisa ekspektasi seperti itu. 22 sampai 26 November 2023, betul ya Bu ya? Betul. Dan pertama kalinya diadakan di 4 kabupaten tadi, Toba, Dairi, Karo, dan juga Samosir. Jadi mungkin sekaligus bisa diinformasikan lagi terkait dengan rangkaian event ini. Apakah ada tokoh masyarakat yang ikut serta dan bagaimana antusiasme dari masyarakat sekitar di 4 kabupaten tersebut untuk rangkaian event ini? Iya, jadi memang karena ini pertama kali diadakan di 4 kabupaten di Danau Toba ya, jadi pastinya antusiasmenya sangat besar sekali. Kami juga sangat berterima kasih dan apresiasi dari para Pemda yang sudah menyelenggarakan event ini, karena memang ini adalah sebenarnya suatu pesta rakyat Danau Toba untuk nanti kedepannya ini akan setiap tahun diadakan dan yang dimana puncaknya adalah World Championship Event International Aquabike Jet Ski ini. Jadi ini sebenarnya tidak hanya suatu event jet ski water sport di Danau Toba. Pastinya Danau Toba kita mempositioningkan sebagai water sport tourism. Tapi yang terpenting adalah ini adalah pesta rakyat dan festival Toba yang akan setiap tahun dijalankan dan memiliki puncak Jet Ski World Championship ini sebagai event internasional. Seru banget. Kalau keseruan tersebut juga tentunya disupport ya untuk tadi Bu Maya mengatakan pemerintah daerah tampaknya juga sama-sama ikut serta dalam mensukseskan gelaran ini. Bagaimana dengan pemerintah dari pusat, Presiden, Kemenparekraf mungkin sendiri juga ada kerjasama seperti apa? Pastinya, jadi sebenarnya justru pemerintah daerah adalah yang di depan untuk event ini. Pemerintah pusat pastinya bekerja sama bahu-membahu untuk menyukseskan event ini bersama. Jadi kami mendukung suksesnya event ini. Kami sendiri dari InJourney yaitu adalah strategic holding BUMN di bidang pariwisata, di mana kami bantu penyelenggaraan dan penyelenggaraan event ini. Tapi memang pemerintah daerah yang menghosting event ini dan juga pastinya dibantu dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini dari pemerintah pusat, panitia nasional adalah dari Kemenpora dan juga pastinya dari Kemenpar dan KBUMN dan berbagai kementerian lembaga yang lain semua mensupport untuk kesuksesan acara yang luar biasa ini. Sinergi, ya kalau misalnya kita bisa lihat sih selain event olahraga, kita juga bisa mengenalkan lebih luas pariwisata, betapa indahnya Danau Toba dan juga kabupaten di sekitarnya. Lagi-lagi budaya dari masyarakat Danau Toba dan juga Sumatera Utara secara keseluruhan ya, bagi tidak hanya atlet tapi juga wisatawan seperti itu. Nah Bu Maya, kalau kita ingin nonton, kira-kira bisa tahu harga tiketnya berapa? Kali ini kita memang karena sebenarnya ini adalah pesta rakyat Danau Toba. Jadi festival Danau Toba yang nanti akan diadakan setiap tahun, di mana puncaknya adalah Aquabike Jet Ski World Championship ini. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, ini gratis, tidak ada tiket.
Jadi, ya, jadi ini memang bebas untuk masyarakat semua melihat, datang ke berbagai titik di mana Jet Ski Championship ini berlangsung. Championship ini sangat unik ya, karena ini pertama kali di dunia dilakukan di berbagai titik dengan konsep endurance. Jadi kalau kita bicara berlari nih misalnya, ini adalah berlari maraton. Sprint gitu, jadi berlari maraton di berbagai titik di seputar Danau Toba, karena memang Danau Toba ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia, dan Pulau Samosir yang ada di tengahnya Danau Toba aja lebih besar dari Singapura. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya secara geografi kita harus mengcover Danau Toba. Nah, dengan itu championship ini unik karena kita ada endurance di mana dalam 5 hari kita mengcover 180 km yang akan di-cover oleh para riders. Jadi ini sangat taxing sebenarnya untuk para atlet ya. Tidak biasanya mungkin hanya roundabout, freestyle, slalom dan lain sebagainya, tapi ini benar-benar endurance. Para atlet harus memiliki endurance karena dalam 5 hari mereka akan mengcover 4 kabupaten lalu seluruh Danau Toba total 180 km dalam 5 hari. Jadi trek atau ya venue-nya sendiri dari Danau Toba itu juga cukup dirasa menantang ya untuk para riders, para pebalap ini ya, Bu Maya. Ada tanggapan atau mungkin bocoran seperti apa komentar dari para pebalap ini melihat venue yang akan mereka hadapi? Nah, ini so far kita sudah melakukan homologasi dengan organizer. Organizer ini under International Body of Water Sports dari UIM dan sudah melakukan homologasi. Nah, titik-titiknya sudah dipilih untuk race sendiri. Tapi ridersnya memang belum hadir. Nanti ridersnya hadir mendekati hari H di tanggal 22 November. Jadi mendekati hari H mereka baru hadir. Tapi mereka sudah diberikan kisi-kisi mengenai tantangan yang akan mereka hadapi di dalam juga lokasinya dan betapa cukup taxing memang untuk para atlet ya. Jadi semoga karena ini pertama kali diadakan di Danau Toba, kami juga menginsure bahwa safety ini harus sangat baik karena mengcover 180 km dalam 5 hari, kita harus make sure bahwa safety ini juga terjaga dengan baik dan hopefully kita juga dengan amplifikasi media yang ada, kita awareness untuk Danau Toba dan juga Indonesia ke mata dunia juga sangat baik dengan event ini. Iya, historic volcanic lake ya di Danau Toba ini kan di mata dunia sendiri ya. Baik-baik. Bu Maya, kabarnya juga dari F1P Powerboat ini memberikan multiplier effect yang sangat positif ya bagi masyarakat yang terutama tinggal di sekitar Danau Toba. Kira-kira berapa target multiplier effect yang akan diberikan dari rangkaian event ini? Target kami untuk economic impact dan multiplier effect mencapai 1,7 triliun. Berpengalaman dari kesuksesan F1 Powerboat di Februari yang lalu, economic impact multiplier effect-nya menembus 1,5 triliun. Sehingga kami menargetkan untuk kali ini lebih dari 1,7 triliun karena lebih lama harinya dan juga mengcover geografis yang lebih besar. Memang tujuan dari berbagai event yang diadakan pemerintah ini adalah mengaktifasi destinasi-destinasi prioritas yang telah dicanangkan pemerintah. Dari destinasi prioritas yang ada, kita ada 5 destinasi prioritas, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang. Salah satunya adalah Danau Toba ini, di mana kami memfokuskan untuk water sports. Jadi memang event internasional kita hosting di Danau Toba bukan hanya sebagai event semata, tapi adalah katalis terhadap destination development, di mana destination development ini membutuhkan pastinya infrastruktur yang memadai, akomodasi, facility, amenities, tapi juga attraction dalam bentuk event dan juga commercialization of the area. Jadi ini yang kita lakukan pertama kali, tapi semoga ini juga kedepannya sustainable effort dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membangkitkan pariwisata di Danau Toba. Baik, nah bicara mengenai potensi dari pariwisata tersebut, tentunya mengingat ini kan rangkaian event yang akan dilaksanakan secara continuity ya, Bu Maya. 5 tahun sekali, koreksi saya kalau saya salah ya, akan dilaksanakan gitu. Dan kita harapannya akan kembali dilaksanakan di venue yang ada di Indonesia. Tapi mungkin bisa kita bahas lebih lanjut, lebih dalam di segmen berikut ya, Bu Maya. Kita jeda sesaat.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore dan saya masih akan berbincang dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Ibu Maya Watono untuk membahas bagaimana persiapan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang akan digelar pada tanggal 22 hingga 26 November mendatang. Bu Maya, tadi saya revisi sedikit ya, ini gelaran yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sampai dengan 5 tahun ke depan, betul? Oke, Bu Maya mohon maaf boleh di-unmute gawainya? Oke, sorry. Iya, betul Mbak Fani, betul. Ini adalah event yang akan diadakan setiap tahun dalam 5 tahun ke depan. Dan konsepnya kita adalah Pesta Rakyat Danau Toba. Jadi memang kebetulan puncaknya adalah event internasional Aquabike Jet Ski World Championship. Tapi bentuknya adalah sebenarnya Festival Pesta Rakyat Danau Toba yang akan diselenggarakan setiap tahunnya. Dan di mana para pemerintah daerah menghosting event ini dan juga nanti bisa juga berpindah-pindah tempat di seputar Danau Toba untuk 5 tahun ke depan. Wow, dan kali ini Danau Toba sudah menjadi atau sudah kedua kalinya ya menjadi tuan rumah event ajang balap internasional. Setelah kali pertama Februari lalu ya, Bu Maya? Betul, kali pertama yang lalu adalah Februari lalu untuk F1 Powerboat dan kali ini adalah World Championship Jet Ski. Jadi memang kami akan menghosting 2 event internasional di Danau Toba, destinasi prioritas yang telah dicanangkan pemerintah untuk menarik pastinya wisatawan domestik maupun internasional dan juga memberikan branding terhadap destinasi yang akan mengcascade menjadi nation branding. Di tahun yang sama ya Bu Maya ya, luar biasa ini betul-betul tancap gas untuk mengenalkan cabang olahraga air atau water sport di mata dunia internasional sekaligus juga pariwisatanya. Tapi mungkin ada evaluasi tersendiri Bu Maya terkait dengan gelaran yang sebelumnya, ada perbaikan atau mungkin upgrade sesuatu? Pastinya, mungkin kembali tadi mengenai event ini sebenarnya adalah sebagai katalis terhadap destination development. Dan tadi destinasi prioritas yang telah dicanangkan pemerintah ada 5 destinasi prioritas, ada Mandalika, Borobudur, dan Danau Toba, Likupang, dan Labuan Bajo, di mana masing-masing destinasi ini ada perencanaan untuk 2 event internasional. Kita ketahui bersama seperti contohnya Mandalika dengan MotoGP. Jadi memang kita adakan event-event internasional di setiap destinasi sebagai pemantik atau katalis terhadap destination development. Pastinya untuk mengembangkan suatu destinasi kita membutuhkan berbagai effort dari segala lini, dari infrastruktur, akomodasi, amenities, facilities maupun marketing atau branding tersendiri. Jadi itu adalah concerted effort dari semua pihak, dari seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, concerted effort untuk membangun suatu destinasi dan ini membutuhkan pastinya investasi jangka panjang. Jadi 5 tahun minimal 10 tahun agar suatu destinasi ini menjadi nyata ya untuk pariwisata. Nah ini adalah effort yang kami lakukan untuk membangkitkan suatu destinasi menjadi pariwisata kelas dunia. Baik, kita balik lagi Bu Maya terkait dengan Danau Toba. Nah ini kita tidak akan habisnya membahas Danau Toba karena memang warisan dunia, berangkat dari sejarah, berangkat dari bagaimana cara pembuatannya waktu itu ya, memang sampai berakibat kepada kondisi global. Terus kemudian bagaimana perannya untuk warga sekitar terutama di Sumatera Utara. Danau ini kan volcanic lake ya, dan tentunya punya tantangan tersendiri. Ombaknya, terus kemudian juga cuaca di sekitar Danau Toba itu sendiri. Terutama ketika kita tahu November ini biasanya juga bisa menjadi atau diprediksi menjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Kira-kira ada persiapan tersendiri, tentunya tidak hanya dari penyelenggara, tapi juga dari para riders menghadapi venue Danau Toba ini? Ya, ini memang suatu challenge ya. Kita ketahui bersama F1 Powerboat yang lalu di Februari memang sukses sekali, tapi ombak di Danau Toba ini agak sulit diprediksi. Jadi dari pagi ke siang, dari hari ke hari itu cukup unpredictable. Untungnya untuk jet ski ini sebenarnya adalah sesuatu yang ombak itu menantang. Jet ski gitu menantang gitu. Jadi, para riders merasa ter-challenge, tapi karena lokasi Danau Toba dan juga endurance yang harus oleh para atlet ya,
kami juga harus sangat memikirkan safety dari para riders karena secara geografi distance yang akan ditempuh oleh para riders ini sangat luar biasa, sehingga dalam 5 hari juga sangat berat untuk para atlet. Nah, ini kita harus jaga secara stamina para riders dan juga safety, tapi pastinya ombak ini akan jadi seru kalau untuk sebagai sport entertainment ya, tapi juga kita safety pasti kami kedepankan. Iya, kalau sportsman kalau nggak ada tantangannya ya Bu Maya kayaknya kurang Iya. gitu. Baik. Kalau untuk kesiapan infrastruktur, kemudian akomodasi, dan mengingat ini kan ada di 4 kabupaten ya Bu Maya, konektivitas antar lokasi bagaimana? Ya, ini memang adalah challenge ya di setiap, tidak hanya di Danau Toba, tapi setiap destinasi pariwisata Indonesia. Secara geografi Indonesia ini kan memang unik ya, kita ada 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, 280 juta penduduk. Sehingga memang connectivity ini adalah sesuatu yang menjadi fokus pemerintah. Connectivity, accessibility, dan juga infrastruktur. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, connectivity yang tepat, sangat sulit untuk pergi dari satu lokasi ke titik yang lain. Tidak hanya di Danau Toba, tapi di seluruh destinasi kita di Indonesia. Nah, di Danau Toba ini pastinya karena ini adalah lake ya, pastinya kami mengedepankan transportasi air. Dan ini juga dari BUMN mendukung dengan ASDP dan berbagai kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan transportasi air di Danau Toba. Pastinya infrastruktur juga sudah dikembangkan oleh Kementerian PUPR, di mana jalan-jalan tol juga sudah dibangun di daerah Sumatera Utara, tapi juga untuk bukan laut ya, lake-nya ya, danau sendiri, airnya sendiri, ini transportasi air juga kami kedepankan sebagai prioritas untuk connectivity. Tidak hanya untuk event ini, tapi untuk kedepannya untuk pariwisata dan juga transportasi masyarakat. What is the most beautiful thing about Danau Toba? Kalau misalnya dari, ya karena ini lagi-lagi kan menjadi kali kedua Danau Toba dijadikan venue untuk rangkaian atau gelaran skala internasional, yang menjadi daya tariknya sendiri apa Bu Maya? Mbak Fani pernah ke Danau Toba? Hanya lihat dari jauh, pengen lagi tapi belum sempat, hanya lihat dari jauh. Tapi indah banget sih, aduh pemandangannya. Danau Toba itu indah sekali dan menurut saya one of the most beautiful lake in the world. Saya karena kebetulan nih blessed juga ya pekerjaannya, jadi bisa pergi ke tempat-tempat Indonesia ini yang memang luar biasa indah. Saya juga pernah ke Lake Como, ke Italia. Di Itali, kan kita tahu bahwa Lake Como itu adalah satu turis destinasi yang sangat premium di dunia ya, Como. Danau Toba itu menurut saya jauh lebih cantik dari Lake Como. Jadi sebenarnya potensi pariwisata kita ini sangat besar. Tapi memang bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi pariwisata ini agar bisa menarik wisatawan domestik maupun internasional, sehingga mau berlibur, bertamasya di Danau Toba. Dan juga betul sekali tadi mengenai konektivitas. Tanpa konektivitas yang memadai akan sulit untuk wisatawan perjalanan ya dari satu titik ke titik yang lain. Jadi memang transportasi, accessibility, facility, akomodasi ini harus terus ditingkatkan di destinasi prioritas Indonesia. Dan tentunya juga pelaksanaan World Championship untuk cabang olahraga jet ski ini dari Aquabike sendiri juga harus dilaksanakan ya setiap tahunnya hingga 5 tahun ke depan. Kira-kira bagaimana kita bisa berekspektasi terkait dengan continuity-nya dan tentunya dampak jangka panjang bagi Indonesia sendiri, Bu Maya? Iya, ini memang pentingnya event ini tidak hanya sebagai event semata, tapi adalah katalis untuk kita terus membangun suatu destinasi. Memang ini tidak mudah ya membangun destinasi dan membangun tidak semudah membalikan sebelah tangan karena banyak hal yang harus dipacu bersama dan ini seperti saya ungkapkan tadi adalah concerted effort dari semua pihak, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, bahkan private sector untuk terus mempunyai passion untuk mengembangkan Indonesia yang sangat indah ini. Nah, ini adalah pembangunan ini kan tidak bisa dijalankan
dalam 1-2 tahun, tapi 5 tahun. Kita juga lihat kemarin di Mandalika, setelah 2-3 tahun baru kita lihat impact-nya. Dan dengan adanya F1 Powerboat yang kami adakan di Februari lalu, kita ada groundbreaking hotel bintang 5 di Toba, 3 hotel bintang 5. Mandalika juga sama, kita melakukan 7 MOU dengan investor besar di Mandalika, di mana itu adalah katalis untuk memajukan daerah-daerah. Jadi memang bukan hanya event ini sangat penting untuk menarik investor, untuk menarik katalis supaya pembangunan itu terjadi di suatu destinasi. Jadi itu harapan kami, pastinya event ini adalah event internasional memperkenalkan Danau Toba di mata dunia, dan juga untuk pesta rakyat Danau Toba, tapi juga untuk pengembangan destinasi yang harus terus kita push untuk 5-10 tahun ke depan. Dan mungkin ada pesan atau ajakan untuk teman-teman warga Indonesia yang ingin menonton, ingin ikut berpartisipasi juga mensukseskan acara ini, Bu Maya? Iya, kalau teman-teman pengen nonton, please travel to Danau Toba tanggal 22 sampai 24 November. Semuanya gratis, free. Nanti naik boat, cantik sekali Danau Toba. Untuk teman-teman media juga, saya juga berharap ya pemberitaan-pemberitaan positif mengenai Danau Toba dan juga mengenai Indonesia, karena memang ini pariwisata Indonesia, keindahan Indonesia ini sangat luar biasa. Kita secara indeks aset pariwisata dari sisi nature maupun culture, kita tuh nomor 1 di Asia Tenggara. Namun saat kita bicara mengenai travel, tourism, GDP maupun conversion to share of wallet, kita sayangnya terendah di Asia Tenggara. Jadi memang potensi pariwisata Indonesia ini sangat luar biasa. Danau Toba itu menurut saya lebih cantik dari Lake Como, tapi kita harus membangun gitu supaya menjadi premium location di dunia, pariwisata di dunia. Jadi kami harapkan bersama-sama ya, semua antusiasme masyarakat di sekitar maupun Indonesia untuk bangga berwisata di Indonesia dan juga menampilkan Indonesia ke mata dunia yang terbaik sebaik-baiknya. Harus dimulai dari kita warga negara Indonesia sendiri ya Bu Maya ya, mensukseskan gelaran dari Aqua Bike Jet Ski Championship ini, Water Sport Championship ini, terus kemudian juga nanti akan berdampak lebih besar dan tentunya continuity lebih panjang ke depannya ya, untuk jangka panjang ke depannya ya, seperti itu Bu Maya. Siapa tahu nanti bukan lagi Lake Como yang didatangi oleh seleb-seleb Hollywood untuk berwisata, tapi Danau Toba di Indonesia. Baik, Bu Maya Watono, sebelumnya terima kasih atas waktunya bersama kami dalam Sindo sore hari ini. Kita harapkan agar gelaran atau rangkaian eventnya berjalan lancar, sukses semuanya. Bu Maya juga sehat-sehat bersama dengan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, sampai jumpa.